Perkenalkan, nama saya Marco Henry Bonai, NIM 24143038011026. Di sini saya akan menjawab soal UTS botani tumbuhan rendah. Soal yang pertama, analisis keunggulan tanaman tumbuhan berdasarkan Carolus Linnaeus. Yang pertama, keunggulan tanaman tumbuhan menurut Carolus Linnaeus yaitu memberi nama ilmiah yang sama di seluruh dunia, memudahkan pengenalan dan pengelompokan tumbuhan serta menjadi dasar klasifikasi modern dan tanaman tumbuhan lebih teratur, jelas, dan ilmiah. Soal nomor 2, analisis perbedaan tumbuhan yang berordo genetalis dan ordo finalis serta pola penyebaran. Jawaban nomor 2, perbedaan utama terletak pada struktur dan habitatnya. Genetalis memiliki daun yang lebih lebar dan hidup di daerah tropis. Contohnya seperti melinjo atau nama ilmiahnya Gnetum gnemon, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan memiliki daun tunggal berhadapan serta batang berkayu. Pinales atau Coniferopsida, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, memiliki daun jarum atau sisik batang berkayu. Contoh seperti pohon pinus atau nama latinnya Pinus mercusi. Sini saya akan menjawab nomor 3. Gambar tumbuhan dan analisis komponen penting dari seluruh tumbuhan, baik yang terlihat hingga tidak terlihat secara mata telanjang. Yang pertama, batang sebagai alat transportasi menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, penyokong bagi tumbuhan, daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Ada bunga, tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina, sebagai penghasil biji dan perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi lebih indah. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, alat pernapasan tumbuhan, dan tempat terjadinya penguapan. Ada juga buah berfungsi untuk melindungi biji, membentuk dalam penyebaran biji-bijian sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan periskitan bahan sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ada juga akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Yang terakhir ada biji berfungsi sebagai alat penyebaran tumbuhan ke habitat baru, atau alat perkembangbiakan tumbuhan dengan mengandung embrio yang akan tumbuh menjadi individu baru. Nomor 4, sebutkan 10 jenis tanaman monokotil dan dikotil serta bentuk klasifikasi. Di sini saya cuma bawa dua saja tanaman monokotil atau berkeping satu. Contohnya padi atau Oreca sativa. Klasifinya Kingdom Plantae, Divisio atau Angiospermae. Kelasnya kelas monokotil, Monocotyledonae. Ada juga ordo Pinales atau famili Poaceae. Jagung atau Siamais. Bentuk klasifikasinya Plantae atau Angiospermae, Monocotyledonae atau Poales atau Poaceae. Tanaman dikotil atau berkeping dua seperti kacang tanah, Arachis hypogaeae. Bentuk klasifikasinya Plantae, Angiospermae, Dicotyledonae, Fobales atau Fabaceae. Yang berikut ada mangga atau nama latinnya Mangifera indica. Bentuk klasifikasinya Plantae, Angiospermae, Dicotyledonae, Sapindales, Anacardiaceae. Yang terakhir ada atau nomor 5, analisis pola penyebaran siklus kehidupan dari tumbuhan rendah, Bryophyta, fungi, dan alga. Bryophyta atau lumut. Siklus hidup Bryophyta memiliki siklus hidup dominan gametofit yang menghasilkan gamet, kemudian membentuk sporofit yang menghasilkan spora. Pola penyebaran spora disebarkan oleh angin, air, atau hewan. Yang berikut ada fungi atau jamur.
Siklus hidup fungi atau jamur memiliki hidup yang melibatkan fase vegetatif atau miselium dan fase reproduktif atau menggunakan spora. Pola penyebaran spora disebarkan oleh angin, air, hewan, atau melalui kontak langsung. Yang terakhir ada alga atau ganggang. Siklus hidup alga memiliki hidup yang melibatkan fase vegetatif atau talus dan fase reproduktif. Spora atau gamet. Pola penyebaran spora atau gamet atau fragmentasi talus disebabkan oleh air atau angin.